pelajari di matematika wajib ya. Tapi di sini masih yang sederhana, masih pelajaran SMP yang akan kita bahas. Oke, kita langsung mulai aja ya untuk hari ini. Yang pertama berkaitan dengan himpunan dulu. Nah, himpunan ini ada beberapa tipe soal yang mungkin muncul ya. Jadi di sini saya mengelompokkan soalnya dalam beberapa tipe. Jadi tipe yang pertama ini berkaitan dengan himpunan yang dituliskan memang dalam bentuk notasi himpunannya dalam bentuk menuliskan satu persatu anggotanya, gitu. Ya seperti ini. Jadi misalkan di sini diketahui himpunan S itu disebut juga sebagai semestanya kan? Ya, semestanya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Nah kemudian ada himpunan A, isinya bilangan 1, 3, 5, himpunan B 2, 4, 6, 8 gitu. Nah yang ditanyakan adalah B komplement dikurangi dengan A ya. Himpunan B komplement dikurangi dengan A. Ingat notasi B komplement ini bisa diartikan sebagai yang bukan B ya. Yang bukan B. Ya, yang bukan B. Jadi berarti kita harus lihat ke semestanya dan kita tandai mana yang bukan B. Itu artinya di sini kan B komplement berarti sama dengan ya B-nya itu adalah 2, 4, 6, 8. Berarti 2, 4, 6, 8-nya ini kita coret. Ya, kita hilangkan. Artinya B komplement di sini yang bisa tinggal 1, 3, 5, 7 dan 9 gitu. Ya kan? Jadi bilangan-bilangan ganjil semua. Nah, sehingga kalau B komplement dikurangi dengan A, ini artinya, nah sekali lagi dikurangi lagi, ya dikurangi lagi. Artinya yang ada di B komplement ini kita kurangin nilai-nilai atau bilangan-bilangan yang ada di A juga, ya. Yang ada di A itu adalah 1, 3, 5. Artinya di sini 1, 3, 5-nya kita coret juga. Ya, saya coretnya yang ada di sini aja ya. 1, 3, 5-nya kita coret. Berarti B komplement dikurangi A itu adalah himpunan 7 dan 9. Ya, kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, sebenarnya notasi komplement ini sama aja dengan dikurang ya. Mirip. Jadi gini. Kalau ada simbol A dikurangi B, ini artinya sama aja dengan A diiris dengan B komplement gitu. Ya, kayak gini. Oke, jadi kalau misalkan bentuk seperti ini, kalian juga bisa ubah sebenarnya. Jadi B komplement dikurangi A bisa juga kita tuliskan sebagai B komplement diiris dengan A komplement. Gitu. Ya, B komplement diiris dengan A komplement. Dan ini bisa diubah juga sebenarnya ya. Ingat komplement itu sama kayak inverse kalau di fungsi ya. Statusnya sama kayak inverse. Jadi ini sebenarnya komplemennya bisa kita keluarkan, tapi di sini berubah. Yang asalnya irisan menjadi gabungan. Jadi B gabung A komplement. Ya. Kalau kalian lihat di sini kan B gabung itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, artinya yang bisa tinggal 7 dan 9. Oke? Mudah-mudahan kebayang ya. Jadi itu intinya. Ya berkaitan dengan komplement dan juga pengurangan dalam himpunan. Ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya masih ini ya, masih tipe yang sama, dituliskan dalam bentuk dalam bentuk notasi himpunannya dalam bentuk penulisan satu persatu anggotanya, gitu. Nah di sini juga sama ya, ada tulisan nih A pangkat C atau A komplement dari A terhadap U. Jadi di sini semestanya adalah U, sama nih ya, semesta. Atau bahasa kerennya kan universe ya. Tuh, makanya simbolnya adalah U. Kalau di luar ya, kalau di textbook yang berbahasa Inggris biasanya pakainya U kan, universe. Kalau di Indonesia kita pakainya S, semesta. Gitu. Jadi di sini universe-nya adalah bilangan dari 1 sampai 9, sama kayak tadi sebenarnya. Kan? Kemudian A-nya adalah 1, 2, 3, 4, B-nya adalah 3, 4, 5, dan 6. Nah, ketika diminta A diiris B komplement,
Nah, ini bisa dua cara. Bisa kalian hitung dulu A iris B atau cari dulu A iris B. Itu A iris B itu artinya kan yang ada di A dan juga ada di B. Berarti kalau kita lihat di sini yang sama-sama ada di A dan ada di B itu adalah 3 dan 4. Ya kan? Berarti A iris B adalah 3 dan 4. Gitu. Sehingga A iris B komplement berarti ini akan sama dengan universe-nya semua masuk kecuali 3 dan 4. Gitu. Ya kan? Berarti 3 dan 4 itu yang enggak ada 3 dan 4 yang ini ya, yang E ya. Jadi cuma 1, 2, kemudian 5, 6, 7, 8 dan 9 gitu. Yang kayak gitu. Oke? Bayangkan ya. Kalau ada pertanyaan silakan boleh ya, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu, boleh langsung di unmute saja ya mikrofonnya. Oke. Sip. Nah, sekarang kita lihat tipe yang kedua. Nah, tipe yang kedua ini saya tuliskan dulu untuk tipe soal cerita ya. Tipe soal cerita. Jadi gini. Dan nanti soal cerita tapi nanti bisa nyambung juga ke dulu ya. Ingat istilahnya adalah diagram Venn. Ya, bisa kita sambungkan ke diagram Venn. Oke, kita lihat di sini. Jika 75 siswa kelas 12 SMA Taruna Bakti mengikuti SBMPTN sebagai calon mahasiswa perguruan tinggi negeri melakukan pilihan sebagai berikut katanya. Yang pertama, 30 siswa memilih sebagai calon mahasiswa ITB. 45 bukan mahasiswa ya, salah, siswa memilih sebagai calon mahasiswa ITS. Itu. Nah, 20 siswa tidak memilih ITB maupun ITS. Jadi tidak memilih keduanya. Oke. Maka siswa yang memilih sebagai calon mahasiswa kedua perguruan tinggi ITB dan ITS itu ada berapa? Ya. Nah, kalau misalkan yang memilih ITB itu adalah A, yang memilih ITS itu adalah B, berarti di sini bisa kita tuliskan bahwa NA ini sama dengan 30, ya kan? Dan NB sama dengan 45. Gitu. Nah, ini yang tidak memilih keduanya. Ada 20 orang. Artinya, kalau totalnya 75, berarti gabungan orang yang memilih ITB atau ITS, ya. Nih, gabungan ya. Bisa milih ITB atau ITS, itu tinggal 75 dikurangi dengan 20. Ya kan? Berarti totalnya ada 55 siswa ya yang memilih antara salah satu ataupun keduanya dari ITB atau ITS. Gitu. Sisanya mungkin 20 orang memilihnya yang lain. Ya, misalkan seperti itu. Nah, ingat rumusnya ya. NA gabung B itu bisa kita tuliskan sebagai NA ditambah NB dikurangi N A diiris dengan B. Gitu. Ini jawabannya adalah 55. N-nya kita udah tahu 30. NB-nya adalah 45. Nah, nanti tinggal dikurangi dengan N A iris B, dia akan sama dengan 55. Ini yang ditanyain. Ya kan? N A iris B. Jadi, siswa yang memilih sebagai calon mahasiswa kedua perguruan tinggi dan ya. Kalau ada dan itu artinya irisan. Kalau ada kata atau itu artinya adalah gabungan. Gitu. Oke, sehingga NA irisan B ini kan dia pindah ruas ya, jadi ke kanan. NA irisan B-nya berarti 55-nya pindah ke kiri. Ya, sehingga bisa kita tuliskan kalau saya tukar posisinya ya, jadi 30 ditambah 45 dikurangi 55. Ya, 75 dikurangi 55 hasilnya adalah 20. Jadi yang memilih keduanya itu ada 20 orang. Itu. Nah, ini saya pakai rumus. Ya, rumus yang ini. Atau bisa juga kalian mengerjakan ini menggunakan diagram Venn. Ya kan? Seperti ini. Nah, ini semestanya tadi ada 75 orang ya. Misalkan ini A, kemudian di sini ada B gitu. Nah, yang enggak memilih kedua-duanya itu ada 20 orang.
Di sini 20, di sini 75. Berarti sisanya ini harus dijumlahkan menjadi berapa tadi? 55 ya. 75 dikurangi 20. Yang A di sini ada 30, yang B di sini ada 45. Nah, tapi kan ini jumlahnya harus 75. Gitu kan? Ya. Sorry, bukan 75. Apa? Berapa sih? Sisanya 55 ya. Ini harus 55. Berarti jelas di sini ada 75 dikurangi 55 berarti 20 orang yang beririsan. Ya, sehingga yang murni dia memilih ITB doang, itu berarti tinggal 30 dikurangi 20 ya. Jadi 10. Yang ini adalah 25. Gitu. Ya. Oke. Tapi jelas ya, yang lebih enak kita bisa menggunakan rumus ini ya, rumus gabungan ini. Rumus A gabung B. Gitu. Oke. Mudah-mudahan masih aman ya. Sekarang masih ini sama ya. Masih soal cerita nih. Dari 48 orang siswa Taruna Bakti, 27 siswa gemar matematika. Misalkan aja ini sebagai A ya. Jadi NA sama dengan 27. Kemudian 20 orang siswa gemar fisika. Misalkan aja ini B. Jadi NB sama dengan 20. Dan ada 7 orang siswa yang gemar keduanya. Berarti N A irisan B ini sama dengan 7. Tuh. Ya, jadi yang suka keduanya ada 7 orang. Nah, yang ditanyakan adalah banyak siswa yang tidak gemar keduanya. Ya, yang tidak suka matematika dan juga fisika. Gitu. Nah, tadi NS-nya, ini NS kan, semestanya ya. Semestanya ada 48 orang. Nah, kemudian gabungannya bisa kita cari dulu kan. Gabungan antara orang yang suka matematika atau fisika. Gitu. Sehingga kita pakai rumus yang tadi tinggal NA ditambah NB dikurangi dengan N A iris B. Gini. Ya, NA-nya 27 ditambah NB-nya 20 dikurangin sama 7. Gitu. Ya, berarti tinggal hasilnya adalah 40. Ya, kalau gabungannya 40 berarti N yang tidak suka keduanya ya. NA gabung B komplement itu tinggal NS dikurangi dengan NA gabung B. Gitu. Oke, jadi tinggal 48 dikurangi 40, jawabannya adalah 8. Ya, kayak gitu. Atau ya jelas, kalian bisa juga pakai diagram pen ya, pakai logika. Jadi di sini harus ada 48 orang totalnya. Kalau misalkan ini A, ini B ya, matematika fisika. Yang suka keduanya ada 7. Berarti yang murni suka matematika doang ada 20 kan ya. 27 dikurang 7. Kalau yang murni suka fisika doang berarti ada 13. Itu artinya di sini total orang semuanya antara himpunan A dan B itu adalah 40 orang kan. Sehingga jelas yang di luarnya harus ada 8. Gitu. Ya. Oke. Jadi caranya seperti itu ya. Tinggal dipakein mau pakai rumus. Ya ini rumus sering muncul juga ya. Atau bisa juga pakai diagram. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat berkaitan dengan diagram Venn-nya itu sendiri ya. Nih, tipe soal yang ketiga ya. Tipe soal yang berkaitan dengan diagram Venn. Dan ini beberapa tahun terakhir selalu muncul ya. Soal menentukan arsiran ini ya. Atau menentukan himpunan dari arsiran yang ada ini selalu muncul. Ya, jadi ada 3 soal nih yang pertama ya. Nanti ada tambahan 2 soal lagi ya. Kalau nggak salah, ya betul ya. Jadi ada 5 soal nih berkaitan dengan arsiran. Kita lihat dulu yang pertama ya. Yang ini, misalkan ini soal pertama lah ya. Yang kedua, ini yang ketiga. Soal yang pertama, jadi di sini yang diarsir yang ini nih. Ya, jelas kan? Nah, sebenarnya himpunan yang ini simpelnya
kan tinggal irisan dari A dan C ya. Jadi tinggal A diiris C. Gitu. Tapi masalahnya nggak ada. Yang nggak ada di opsinya. Ya, A iris C itu nggak ada. Gitu. Padahal ini benar ya. Harusnya adalah A diiris dengan C. Gitu. Nah, terus yang mana dong jawabannya? Berarti mau gak mau dari sini kita harus menganalisis ke jawabannya, maksudnya ke opsi. Gitu. Ya. Kalau kita lihat di opsinya, misalkan yang pertama nih, A iris B digabung dengan A iris C. Itu harusnya berarti A iris B kan yang ini. Di sini ya. Digabung dengan A iris C yang ini. Nah, harusnya gambarnya segini berarti ya. Salah. Ya kan? Karena tidak sesuai. Kemudian yang B, A gabung B. Nah, kalau A gabung B berarti semuanya nih segini nih. A gabung B. Ya. Ini A gabung B. Tapi diiris dengan A irisan C. Nah, A irisan C itu cuma yang segini. Yang ini diarsir kan? Nah, sehingga ini jawaban yang benarnya. Ya. Jadi yang benar adalah yang B. Kita harus cek ke opsi satu persatu. Ya, gitu. Atau ada cara lain nih untuk menentukannya. Kalian bisa kasih semacam apa ya, contoh atau bisa kita kasih tanda. Misalkan di sini kita tandain ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Gitu. Ya, kita tandain seperti ini. Ya. Nah, artinya di sini berarti kan himpunan A itu isinya adalah himpunan A dia melewati atau dia terisi oleh 2, 3, ya kan? 5, 6. Kemudian yang B dia terisi oleh 3, 4, 6, 7. Gitu kan? Kemudian yang C dia terisi oleh 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, yang diarsir di sini adalah 2 dan 3, hanya 2 dan 3. Jadi tugas kalian adalah mencari di opsi mana yang jawabannya 2 dan 3. Gitu. Misalkan yang A ya, opsi A. Ini kan A iris B. A iris B artinya yang ada di A dan juga ada di B. Berarti A iris B itu adalah 3 sama 6 ya. 3 sama 6. Kemudian digabung dengan A iris C. A iris C yang ada di A dan juga ada di C. Berarti 2 sama 3 ya. Ini digabung. Kalau digabung artinya semuanya dituliskan. Jadi jawabannya adalah 2, 3, 6. Kurang tepat. Ya kan? Karena kita cuma ingin 2 dan 3 doang. Nggak mau ada 6-nya. Tapi ini ada 6-nya. Berarti salah. Gitu. Atau misalkan lagi. Kita lihat opsi yang E ya. Kita misalkan aja ini. Buat ngasih contoh ya. Opsi yang E. Di sini ada B dikurangi A. B dikurangi A itu berarti yang ada di B tapi nggak ada di A. Ya. B dikurangi A. Berarti kan yang ada di B 3, 4, 6, 7. Yang ada di A juga 3 sama 6. Artinya 3 sama 6-nya ini harus dicoret. Jadi B dikurangi A yang nyisa adalah 4 sama 7. Gitu. Ya, kemudian digabung dengan apa nih? C dikurangi A. Yang ada di C tapi nggak ada di A. Yang ada di C tapi nggak ada di A itu adalah 1 sama 4. Gitu. Sehingga hasilnya adalah 147 kalau digabungin. Gitu. Oke. Sedangkan yang B nih, ini yang benar ya. Yang B. Kenapa benar? Coba kita lihat. A digabung sama B. A digabung sama B itu kan artinya semuanya ini ya, dari 2 sampai ke 7. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi diiris dengan A iris C. A iris C yang ada di A dan ada di C itu hanya 2 sama 3. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari irisannya antara kedua himpunan ini. Ya, irisannya. Artinya yang ada di kedua-duanya itu jelas cuma 2 dan 3. Nah, ini sesuai. Ya. Sesuai. Jadi jawabannya adalah yang B. 2 dan 3. Gitu, ya.
Oke? Gimana? Kebayang? Ada yang mau ditanyain? Mudah-mudahan masih aman lah ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Kalau nomor 2, simpelnya adalah kalian bisa lihat di sini, ini semua A-nya diarsir. Berarti pasti ada A-nya kan? Gitu. Kemudian dia ditambahin sama yang sebelah sini. Ya, sama yang ini. Dan ini adalah B diiris C. Berarti sama aja dengan A. Ditambah itu kalau dalam himpunan berarti digabung ya. Digabung dengan B iris C. Ya, jadi tinggal A gabung B iris C. Ya udah, jawabannya yang A ya. A gabung B iris C. Nah, terkadang jawabannya yang kayak gini nggak ada di opsi juga ya. Nggak ada langsung di opsi. Jadi harus kalian utak-atik lagi. Gimana caranya? Biasanya ini tinggal dikali pelangi ya. Jadi ini ekuivalen dengan A gabung B. Ya, kemudian diiris. Ini tandanya iris kan? Diiris dengan A gabung C. Gitu. Ya. Ini. Ya, jadi A gabung B kan segini ya. Sampai ke sini juga masuk ya kalau A gabung B. Sebelah sininya masuk juga. Kemudian tapi diiris dengan A gabung C. A gabung C sebelah sininya masuk juga ya. Cuma yang beririsannya hanya yang sesuai dengan yang diiris di sini ya. Yang diarsir di sini. Gitu. Oke? Bayang ya? Nah, yang ketiga di sini daerahnya sebenarnya kalau kita lihat ini seakan-akan dia mau mengarsir full segini kan? Ya. Full segini. Nah, kalau full, ini kan artinya sama aja dengan A diiris C. Ya kan? Ini sama aja dengan A diiris C. Tapi, daerah sebelah sininya dihapus. Ya, daerah sebelah sininya dihapus. Ini dihapus. Kosong kan tuh. Kosong. Artinya ini dihapus. Berarti apa? Kalau dihapus, berarti A iris C-nya harus dikurangin sama sesuatu. Dikurangin apa? Nah, kalau kalian lihat di sini, ya ini kan sama aja dengan B ya. Ini lingkarannya B. Jadi dia seakan-akan nggak mau ada B-nya. Ya. Jadi bisa kita tuliskan sebagai A iris C dikurangin sama B. Ya. Nggak ada ya di opsinya ya. A iris C dikurangin sama B. Nah, atau sama aja dengan yang ini nih sebenarnya yang B ya. A dikurangi B, kemudian diiris dengan C. Sama aja ya, kalau tukar posisi ini sama aja. Ya. Jadi A dikurangi B, kemudian diiris sama C. Sama aja nih, kalau tukeran posisi. Gitu. Nah, ingat minus ini sebenarnya bisa ditulis juga sebagai A diiris B komplement ya. Kemudian diiris sama C. Jadi sama aja kan? Ya. Ini berbagai bentuk cara penulisannya. Ya, tapi sebenarnya maksudnya sama. Semua menyiratkan yang diarsir itu adalah yang sebelah sini, ya. Sesuai dengan arsiran yang ada di soal. Oke? Gitu ya. Oke, selanjutnya masih sama nih. Masih berkaitan dengan arsiran. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya ini juga sama kayak tadi kan. Ya, ini yang diarsir seakan-akan yang sebelah sini nih semuanya. Ya, jadi seakan-akan dia mengarsir P iris Q. Ya, kalau yang merah ini kan artinya P iris Q. Ya, jadi arsiran dari P dan Q, P iris Q. Nah, tetapi dikurangin sama yang ada R-nya. Dia nggak mau yang ada R-nya kan ini R ya. Jadi dia nggak mau yang ada R-nya. Jadi P iris Q kemudian dikurangin sama R. Gitu. Ya. Nah, ingat tadi, kan tadi saya udah tuliskan ya, ada berbagai macam cara penulisannya dan salah satunya bisa juga kita tuliskan sebagai P iris Q, kemudian diiris lagi dengan R komplement. Ya, gitu. P iris Q diiris dengan R komplement.
Atau jawabannya yang ini ya, yang A ya. Jelas ya. Kalau irisan sebenarnya nggak usah pakai kurung, nggak apa-apa memang, karena dia bersifat asosiatif ya. Jadi kalian mau kerjain yang mana dulu itu sama aja. Ya. Terakhir nih, ini tadi soal yang keempat ya, yang kelima. Terakhir untuk diagram Venn-nya, di sini yang diarsir nih, kalian bisa lihat ya. Sebenarnya yang sebelah kiri ini, nah ini seakan-akan dia sedang mengarsir A dan B kan, A irisan B. Ya, yang sebelah kiri ini adalah A iris B, sedangkan yang sebelah kanan yang ininya ini adalah B diiris dengan C, ya kan? Jadi jawabannya sama aja dengan gabungan dari keduanya kan? Keduanya digabungin sehingga totalnya yang diiris ini adalah A iris B itu digabung dengan B iris C. Nah, tapi masalahnya ini nggak ada di opsi. Ya, yang A bukan nih, bukan jawabannya karena ininya iris. Kita inginnya gabung. Beda ya? Beda banget. Oke? Nah, tetapi bukan berarti salah soal. Ya, karena sebenarnya ini bisa kita kelompokkan, bisa didistribusikan. Ya, jadi bisa kalian lihat di sini kan sama-sama ada B-nya. Ya kan? Sama-sama ada B-nya. Kalau saya tuliskan B-nya di sebelah kanan dua-duanya, biar setipe ya. Jadi bisa kita tuliskan sebagai A iris B digabung dengan C iris B. Ini. Oke? Nah, sehingga bisa kita kelompokkan nah, seakan-akan irisan B-nya hilang ya atau pindah keluar. Jadi iris B, jadi yang bisa tinggal A gabung C gitu. Ya, jadi A ini gabung C, nah, kemudian iris B. Kan sama ya, masing-masingnya punya iris B. Jadi bisa dituliskan seperti itu. Oke? Jadi bisa kita tuliskan sebagai A gabung C diiris dengan B. Kayak gini. Ya, di jawabannya adalah yang D, ya, yang dodol. Oke? Wah, udah semakin berkurang nih ya pesertanya ya. Oke, mudah-mudahan yang di sini masih semangat ya untuk mengikutinya. Nah, sekarang soal himpunan yang terakhir ini adalah sama seperti soal yang pertama tadi sebenarnya ya. Soal yang awal, cuma bedanya di sini notasi himpunannya dia menggunakan notasi pertidaksamaan. Ya, kalau tadi kan dituliskan satu persatu anggota-anggotanya, gitu. Kalau sekarang ini nggak mungkin kita bisa menuliskan satu persatu anggota-anggotanya karena kalau X-nya bilangan real artinya di sini banyak sekali kan kemungkinannya. Ya, jadi kemungkinan nilai X yang memenuhinya akan sangat banyak ya. Tidak mungkin kita tuliskan satu persatu yang memenuhi. Oke. Nah, pertanyaannya di sini adalah P dikurangi H. Nah, ingat tadi P dikurangi H ini setara atau ekuivalen dengan P diiris dengan H komplement. Gitu. Ya, artinya kita harus mencari jawaban dari P, kemudian kita iriskan dengan jawaban dari H komplement. Ingat, H-nya yang komplement. Kalau H-nya seperti ini, maka H komplement ini sama aja dengan X kuadrat min X min 2. Ya ingat, tandanya dibalik. Jadi kurang dari sama dengan 0. Ya, tandanya dibalik. Ingat ya, kebalikan dari lebih dari adalah kurang dari sama dengan. Ya, karena kalau lebih dari aja berarti sama dengan nggak masuk. Jadi kalau dibalik, nah berarti dia jadi ada sama dengannya. Ya, gitu. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau lebih dari, kebalikannya adalah kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, kebalikannya adalah lebih dari. Ya, jangan ketukar ya. Ya. Jadi tidak benar bahwa inverse dari lebih dari sama dengan adalah kurang dari sama dengan. Ini salah. Ya.
Kalau lebih dari sama dengan, kebalikannya adalah kurang dari aja. Nggak usah pakai sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, kebalikannya lebih dari aja. Ya, gitu. Jadi inverse-nya, kebalikannya itu menghilangkan atau memunculkan sama dengan. Ya. Oke. Oke, kita ulangi ya. Nah, di sini kan berarti P-nya yang ini, kemudian H komplemennya yang ini. Artinya, tadi ulangi ya, kita harus mencari irisan dari kedua penyelesaian ini. Oke, kita cari dulu penyelesaian dari P ya. P-nya di sini katanya adalah X kuadrat min X min 6 kurang dari sama dengan 0. Berarti kita tuliskan aja kurang dari sama dengan 0. Artinya kalau difaktorkan, berarti kan di sini jadi X min 3 sama X plus 2 kan? Ya, kurang dari sama dengan 0. X min 3 kali X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Kalau kita buat garis bilangan, berarti di sini X-nya bisa negatif 2, bisa juga 3. Ya kan? Bisa negatif 2, bisa juga 3. Nah, ingat tandanya selalu ya. Paling kanannya ini plus, kemudian min, kemudian plus lagi. Nah, yang diminta di sini adalah yang kurang dari sama dengan. Berarti yang ini yang kita ambil ya. Yang negatif. Oke? Ini P-nya. Nah, kemudian H komplemennya berarti tinggal X kuadrat min X min 2 kita tuliskan kurang dari sama dengan 0. Gitu. Ini kalau kita faktorkan berarti kan sama aja dengan X min 2 dikali X plus 1 ya. Kurang dari sama dengan 0. Kalau kita buat garis bilangan juga berarti di sininya negatif 1, di sininya positif 2 ya. Sama kayak tadi tandanya plus min plus, tapi yang diminta di sini yang kurang dari juga ya. Sama ya, berarti yang ini. Gitu. Sehingga irisan dari keduanya alias P diiris H komplemen ya, P diiris H komplemennya ini akan sama dengan kita gabungin semuanya. Ya, berarti yang paling kecilnya kan negatif 2. Kemudian ada negatif 1, kemudian ada 2 dan yang terakhir adalah 3. Ya, min 2, min 1, 2 dan 3. Coba kalian lihat ya, min 2 sampai 3 nyambung. Gitu. Min 1 sampai 2 juga nyambung. Gini. Ya kan? Ya gitu. Berarti irisannya adalah yang ini. Ya, ini irisannya. Ya. Jadi P diiris H komplemennya ini akan sama dengan min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke? Gitu ya ceritanya. Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Masih aman lah ya? Kira-kira ya memang kayak gini aja ya sebenarnya. Oke, sip. Oke. Nah, sekarang kita lihat materi yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan geometri ya. Tapi di sini saya nggak akan menjelaskan materi ya. Sebalik lagi kalau kuantitatif kita jelasin materi itu butuh waktu mungkin berbulan-bulan ya, karena memang atau ya beberapa kali pertemuan, karena memang cakupan materi ini yang sangat luas. Dari mulai apa yang kalian pelajari di SD ya berkaitan dengan bilangan, geometri ya, kemudian masuk ke SMP, aljabar, himpunan dan lain sebagainya, itu satu sama lainnya saling berkaitan. Ya, sehingga ada banyak sekali luas sekali cakupan materi ini. Ya, jadi kita akan banyaknya ya kayak gini ya, drilling soal aja. Oke, nah kita lihat soal tipe geometri yang pertama. Ini berkaitan dengan luas, ya, berkaitan dengan luas. Coba kita lihat ya. Yang pertama nih, jika luas daerah segitiga sama sisi adalah 16 akar 3 cm persegi, maka keliling segitiga tersebut adalah berapa? Gitu. Nah, sebenarnya ada rumus cepatnya sih, cuma
khawatir kalian males ngafalin juga ya. Kalau pakai rumus cepat, kita coba analisis dari gambar aja. Misalkan ini segitiga sama sisi. Ya, luasnya adalah 16 akar 3. Untuk menghitung luas, itu banyak caranya. Ya kan? Dulu zaman SD ada setengah alas kali tinggi kan? Ya, bisa nih. Karena ini sama sisi semua kan sama. Jadi misalkan aja sisinya adalah S. Berarti tinggal setengah S dikali T. T-nya tinggal dicari nih yang ini. Ini tingginya misalkan gitu. Ya, atau bisa juga pas SMA di kelas 10 kalian belajar kan? Ada aturan sinus, ya, aturan kosinus. Yang kemudian nanti bisa dikaitkan juga dengan luas segitiga. Jadi luas segitiga bisa pakai rumus setengah AB sin C misalkan gitu. Ya, atau bisa juga setengah AC sin B, atau bisa juga kita tulis setengah BC sin A. Ya. Oke. Jadi polanya banyak, ya bisa dipilih salah satu dari 3 ini mana yang enak untuk kalian kerjakan. Ya. Jadi kalau kita misalkan, nah di sini karena semua panjang sisinya sama dan semua sudutnya juga besarnya sama, kalau segitiga sama sisi kan semuanya 60 derajat kan? Ya, sisinya juga semua sama, misalkan S. Itu. Berarti ketiga rumus ini akan menghasilkan bentuk yang sama. Ya, jadi luas itu tinggal sama dengan setengah S dikali sin 60 derajat. Ya, gitu. Atau berarti kan tinggal setengah dikali S kuadrat dikali setengah akar 3. Ya, atau L-nya bisa dituliskan sebagai seperempat S kuadrat akar 3. Gitu. Nah, ini rumusnya ya. Rumus luas dari segitiga sama sisi. Nah, sehingga kalau di sini kita punya luasnya adalah 16 akar 3, berarti seperempat S kuadrat akar 3, ini harus sama dengan 16, kok akar 3-nya gini ya. Sorry. Seperempat S kuadrat akar 3 harus sama dengan 16 akar 3, gini. Sehingga akar 3-nya bisa kita coret, berarti S kuadrat sama dengan 4 dikali 16, 64. Ya. Jadi S-nya adalah 8. Gitu. Oke, S-nya 8 dan ya udah ya. Kita tinggal cari kelilingnya. Kalau keliling kan gampang ya. Tinggal 3 kalinya S. Berarti tinggal 3 dikali 8. Jawabannya adalah 24. Gitu. Oke. Masih simpel lah ya, mudah-mudahan. Nah, selanjutnya yang kedua nih. Masih berkaitan dengan luas, sekarang kayaknya ini lingkaran nih ya. Luasnya berkaitan dengan lingkaran kalau sekarang. Kalau tadi kan segitiga ya, sekarang lingkaran. Oke. Nah, coba kita lihat di sini ceritanya. Suatu kebun berbentuk lingkaran. Misalnya kayak gini lah ya, lingkaran. Jika sekeliling kebun akan ditanami pohon dengan jarak antar pohonnya adalah 2 meter. Jadi misalkan ini pohon gitu ya. Jarak antar pohonnya ini 2 meter dan seterusnya. Ini 2 meter ya. 2. Dan luas kebunnya adalah 15.400 meter persegi. Nah, biasanya kalau di SMA kita nulis luas itu pakai pi ya. Tapi ini pakainya 154. Ini kayaknya nanti pi-nya bisa kita misalkan sebagai 22/7 aja ya. Karena 154 nih bagus ya, biasanya kalau bagus kayak gini ngarahnya ke 22/7 pasti ya. Biar bulat. Oke. Nah, di sini diketahui yang pertama luas kebunnya adalah 154 meter persegi. Karena kebun itu berbentuk lingkaran, maka bisa kita tuliskan di sini L-nya lingkaran, ingat PR kuadrat kan? Ya. Berarti, nah tadi P-nya kita bisa tuliskan sebagai 22/7 ya. Jadi 15400 sama dengan 22/7 dikali R kuadrat. Gitu. Nah berarti R kuadrat ini kan tinggal sama dengan
15.400 dikali 7 dibagi dengan 22. Gitu. Ada yang bisa hitungin berapa nih kira-kira? 15.400 dikali 7 dibagi 22. Ayo. Boleh tolong dihitungin? Berapa nih? Kalau dibagi 22 kayaknya bagus ya. 15400 dibagi 22. Dibagi 22 berarti 700 ya? Ya kan? 700 dikali 7 jadi 4.900. Ya kan? Nah, R kuadratnya sama dengan 4.900. Berarti R-nya sama dengan jelas 70. Ya. Jadi jari-jarinya adalah 70 meter. Gitu. Nah, sehingga di sini tadi ya, berarti kita harus mengarahkan ke keliling ya. Keliling lingkaran itu adalah 2πr. Berarti tinggal sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali R-nya tadi 70 ya. 70 dibagi 7 10. 10 dikali ini 44 ya. Berarti tinggal 440 kelilingnya. Nah, karena jarak antar pohon adalah 2 meter dan kita mengabaikan ini ya, apa namanya lebar pohon. Jadi 2 meter itu sudah termasuk lebar pohonnya ceritanya ya. Atau si jari-jari pohonnya gitu. Yang jelas ini simpelnya tinggal 440 dibagi dengan 2 ya. Jadi jawabannya adalah 220 pohon. Gitu. Ya. Oke. Kayak gitu. Jadi anggap aja di antara setiap 2 meter itu ada 2 buah pohon lah. Ya. Simpelnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bahas berkaitan sudut nih. Ini yang paling sering muncul ya. Kalau di UTBK hampir setiap tahun itu pasti ada sudut. Ya. Ada banyak sebenarnya teori yang harus kalian ingat, seperti yang pertama ini ya. Dalam segitiga. Ingat, sudut dalam segitiga itu totalnya harus 180 derajat. Sehingga kalau segitiga itu sama sisi, tadi udah kita bahas ya. Berarti masing-masing sudutnya ini pasti sama dengan 60 derajat. Gitu. Ya. Sehingga kalau segitiga ini adalah segitiga sama sisi, berarti di sini 60, di sini 60, di sini juga totalnya 60. Ya. Nah, artinya dari sini bisa kita tuliskan 3x harus sama dengan 60 derajat. Ini. Berarti x-nya akan sama dengan 60 dibagi 3, ya kan? Jadi tinggal 20 derajat. Gitu, ya. Nah, sehingga di sini 20 ya, ini 20, ini 60. Dijumlahkan jadi 80. Nah, berarti di sini kan 100 ya. Sehingga Y-nya, nah ini ingat namanya berpelurus ya. Y ditambah 100 itu harus sama dengan 180. Berarti Y-nya jelas harus sama dengan 80 derajat. Gitu. Ya, sehingga Y min X tinggal 80 dikurangi dengan X-nya tadi 20 ya. Jadi jawabannya adalah 60 derajat. Yang X. Ya, gitu. Atau bisa juga Y-nya itu kan ini luar segitiga ya. Dia akan sama dengan jumlah ya ini 20 tambah 60 ini ya. Sama dengan 8. Ya. Sudut luar segitiga itu sama dengan jumlah 2 sudut yang ada di seberangnya ya, yang jauh dari dia, bukan sudut yang berpelurusnya dengan dia. Gitu. Oke. Masih simpel lah ya mudah-mudahan ya. Sekarang yang kedua nih, masih tipe sudut. Di sini diketahui, sebentar ya, pencet. Nah, di sini diketahui segitiga QRS ini adalah segitiga sama kaki, dengan kaki yang samanya itu adalah kaki QR dan QS. Gitu, QR dan QS, yang ini yang sama ya. Artinya sudut di sini juga harusnya sama. Misalkan ini X, ya ini juga pasti sama dengan X. Gitu. Oke. Kemudian titik P katanya terletak pada garis perpanjangan QS. Jika A sama dengan 48, ini 48.
dan B-nya adalah 22, ya. Berarti, nah, yang sebelah sini itu kan sama aja dengan 180 dikurangi 48 ditambah 22. Ya. 48 ditambah 22 berarti 70 kan? 180 kurangi 70 berarti 110. Itu. Ya kan? Jadi di sini 110 otomatis yang X ini adalah 70. Ya. Begitu sehingga yang Y, nah ini kan berarti tinggal 180 dikurangi 70 tambah 70, 140 ya. Di jawabannya adalah 40 derajat. Ya, jawabannya yang A. Oke, masih simpel lah ya. Mudah-mudahan masih aman. Oke, sebentar kita lanjutkan lagi. Nah, masih tipe yang kedua ya, berkaitan dengan sudut. Dalam segitiga ABC berikut ini, urutan sisi-sisi dari yang terpanjang adalah yang mana katanya. Oke, ini kalau agak ngeblur saya tulis ulang ya. Di sini sudutnya 67. Di sini sudutnya 58. Gitu. Nah, artinya sudut yang C itu kan akan sama dengan 180 dikurangi 67 ditambah 58. Ya, berarti tinggal 180 dikurangi 67 ditambah 58 berarti 145 ya. Ya kan? Saya salah ngitung gak nih? 67 ditambah 58 58 ya. Bukan ya, 125 ya harusnya ya, sorry. 125. Nah, berarti tinggal dikurangi lagi atau di 180 dikurangi dengan 125 berarti jawabannya adalah 55 derajat. Ya, jadi sudut C-nya sama dengan 55 derajat. Gitu. Ya. Oke, nah di sini 55. Gini. Yang diminta di sini adalah urutan sisi-sisi dari yang terpanjang hingga yang terpendek. Nah, sisi yang terpanjang itu adalah sisi yang ada di hadapan sudut terbesar. Ya, sisi terpendek adalah sisi yang ada di hadapan sudut terkecil. Gitu. Artinya, sisi yang terpanjang pertama itu adalah sisi ini, BC. Yang kedua adalah sisi ini AC, ya, karena ini 58, ini 55 kan. Ini jadi yang ketiga. Gitu. Ya, jadi urutannya kalau dari yang terpanjang itu adalah BC, kemudian AC, dan yang terakhir adalah AB. Ya. Jadi jawabannya yang E. Gitu. Oke, gitu ya urutannya. Jadi ingat kuncinya sisi terpanjang, saya tuliskan ya, itu ada di hadapan sudut yang terbesar ya, sudut terbesar. Ya begitupun sebaliknya, sisi yang terpendek ada di hadapan sudut yang terkecil ya. Oke, sip. Nah, kemudian masih sudut nih di sini ya. Perhatikan gambar berikut. Jika PQ sama dengan PR sama dengan RS, PQ jadi ini ya, PQ sama dengan PR, nah ini sama nih, sama dengan RS, ini sama, oke. Dan alfa adalah 25 derajat, berarti kalau ini sama dengan yang ini, berarti di sini juga alfa ya. Itu berarti yang ini 25, ini juga pasti 25, ya 50 kan? Berarti sudut R-nya ini pasti 130. Ya kan? Ingat selalu totalnya harus 180. Otomatis yang sebelah sini, nah ini akan menjadi 50. Dan karena ini juga sama ya, sebelah sini juga sama kaki ya, berarti di sini juga 50. Gitu. Jadi 50, 50, 100, berarti di sini 80. Nah, yang ditanyakan adalah sudut gamma nih yang ini. Ya, gamma. Nah, ingat berarti gamma, saya tulis aja ya biar gampang nulisnya.
Ini tinggal 180 dikurangi dengan ini 80 ya, ditambahin sama 25. Ya kan? Jadi tinggal gambarnya sama dengan 180 dikurangi 105 sehingga jawabannya adalah 75 derajat ya. Jawabannya yang kecil. Oke? Nah, masih banyak nih ya yang berkaitan dengan sudut. Tapi kayaknya ini yang terakhir lah ya kita bahas ya. Misalkan di sini PQ katanya sejajar dengan RS, maka nilai X berapa? Nah, ini ingat kalau PQ sejajar RS berarti bisa kita ini harusnya apa namanya? Aduh, pencet ya sebentar. Nah, harusnya bisa ditarik garis ini ya. Seperti ini. Nah, di sini X yang ditanyakan. Ya, X-nya yang ditanyakan. X-nya berapa derajat. Ini kuncinya kalian bisa menggunakan yang kayak apa misalkan waktu itu tuh SMP ya. Dalam berseberangan, luar berseberangan yang kayak gitu. Ya kan? Nah, kalau misalkan ini kita perpanjang juga antara yang ini dengan yang ini nih, ya ini sudutnya sama. Gitu ya, berarti di sini juga 100, yang ini nggak usah lah ya, kita arahkannya ke sini aja ya. Ini juga 134 derajat. Gitu. Sehingga sebelahnya yang di sini berarti kan tinggal 180 dikurangi 134. Ya kan? Berarti jawabannya adalah 46. Gitu, 46. Nah, sehingga yang ini sudut yang kecil ini nih ya, berarti kan tinggal 180 dikurangi 46 dikurangi lagi dengan 26 ya. 180 kurangi 46 tadi adalah 134 dikurangi 26 berapa tuh? 134 dikurangi 26 berarti 108 ya, 108. Nah yang ini 108 sehingga X nya tinggal sama dengan, kali ini berpelurus kan, 180 dikurangi dengan 108. Jadi jawabannya adalah 72 derajat. Jawabannya yang C. Oke? Nah, mohon maaf nih ya, kayaknya sampai di sini dulu nih untuk hari ini. Ini masih banyak sebenarnya yang bisa kita bahas. Nanti ada tipe soal yang 1, 2 juga ya. Tapi mungkin nanti minggu depan lah ya kita akan coba bahas terutama untuk soal yang 1, 2 nya. Oke, kayaknya untuk hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini nih. Ya, terima kasih banyak untuk yang sudah